Namanya konspirasi atau teori-teori konspirasi ataupun geopolitik itu semuanya pasti ada. Ya, jadi apa yang kita bicarakan sekarang ini adalah pure konspirasi. Gak bisa Anda pembicaraan ini masukin di AI. Apakah benar apa yang dibicarakan? Ya pasti nggak bisa lah. AI kan tidak didesain untuk itu. Right. Tapi kalau kita bicara konspirasi, konspirasi itu adalah backbone dari semua geopolitik. Kok bisa ngomong gitu Pak? Ya kalau nggak ngapain ada CIA, ngapain ada BIN, ada KGB, itu buat apa? Organisasi NSA itu semua adalah organisasi yang untuk menjalankan dan menjaga konspirasi itu untuk tetap ada, kan begitu. Nah, jadi kalau yang dikatakan tentang itu yang saya melihat adalah sebuah pola, dan pola itu orang bilang itu adalah cocok logi. Sekarang saya pertegas di Influencer, tidak ada penemuan di muka bumi ini yang tidak dimulai dari cocok logi. Semua penemuan itu dimulai dari asumsi. Dan itu lihat aja di buku-bukunya Kuhn, ya kan. Dan kalau kamu sekolah ada metodologi penelitian, kamu akan belajar tentang konsep tidak ada sebuah kebenaran atau teori itu, sebuah truth scientific itu tidak akan mungkin tanpa didasari atau dimulai dari sebuah asumsi, intinya gitu. Nah, asumsi itu kan nanti harus dibuktikan dengan empiris atau tidak. Nah, asumsi yang saya punya dan itu bisa dibuktikan dengan data yang ada, at least yang saya bawakan di Untold Story 1 dan 2, ada similarity dari apa yang dilakukan Pak Presiden Soeharto dengan Pak Presiden Prabowo. Di mana lebih kontras di era Pak Prabowo, di mana beliau setelah Untold Story 2 tidak lama kemudian kan memberikan statement bahwa saya juga baik kepada Putin, saya baik kepada Trump, saya baik kepada siapa. Artinya dia memang mengkonsep Indonesia itu ramah dan welcome kepada semua negara-negara untuk bekerja sama. Which is kita percaya secara konspirasi itu tidak disukai dengan orang-orang yang merasa punya kepentingan atas Indonesia. Karena satu, kita bukan Commonwealth, kita bukan komunis sosialis, kita adalah gerakan negara-negara yang seperti Filipina, negara yang dibawa bayang-bayang Amerika, seperti Arab Saudi pun di bawah bayang-bayang Amerika, kan gitu. Artinya kita harus memprovide, menyenangkan negara adik kuasa yang memiliki kepentingan atau dalam tanda kutip membantu kita pada dasar itu. Nah, ketika kita sudah mulai memecah konsentrasi bisnis kita tidak hanya dari satu sumber, tentunya ada pihak-pihak yang tidak suka. Dan terutama kita bisa lihat similarity ketika syarat daripada hutang IMF itu ditolak sama Pak Harto, itu juga berulang ketika Pak Purbaya menyatakan bahwa saya nggak butuh. Nah, ini menjadi pertanyaan. Dan sejak saat itu kan kalau kita perhatikan Pak Prabowo setelah dilantik, kemudian dia join BRICS. Apa fungsi BRICS? BRICS itu sebenarnya tema besarnya adalah dedolarisasi konsepnya. Walaupun di situ kan kita melihat bahwa adanya perkumpulan dari beberapa negara untuk menjalin kerjasama yang lebih baik dan seterusnya, tetapi image dari BRICS itu adalah dedolarisasi. Makanya Trump akan memutuskan nambahin tarif lagi untuk negara-negara yang tergabung dalam BRICS. They don't like it. Itu udah jelas, bukan asumsi. Trump udah ngomong, lu gabung sama BRICS, gua sikat tarif lu. Kan itu. Nah, Indonesia bergabung sama BRICS karena Pak Prabowo merasa bahwa ini negara berdaulat. Ini negara gue berhak ketemu sama siapapun. Konsekuensinya ada, konsekuensinya diacak-acak. Nah, cara mereka itu untuk ngacak-ngacak atau memberikan punitive action kepada sebuah negara yang dianggap membangkang dalam hal ini. Untungnya Presiden Amerika Trump, bukan yang lain. Karena Trump itu agak unik. Orientasinya Trump adalah bisnis. Kalau presidennya kayak Bill Clinton mungkin ada unsur politiknya gitu ya. Jadi kayak oke, lu keluar dari prinsip gue ya gue akan berikan sanction. Dan itu udah diakui oleh Kamdesus kan. Dari IMF kan udah bilang waktu gue bawain, gue akan nurunin Soeharto dengan segala cara gitu. Apa yang akan dilakukan untuk menurunkan presiden? Itu pattern. Tidak mungkin mereka berubah patternnya. Karena saya tahu persis cara pikir elit-elit global. Karena saya berkecimpung dan saya berkomunikasi, saya juga ada bisnis di negara barat gitu. Cara pikir mereka tuh kayak begitu. Kalau bisa mereka pinjam tangan orang lain untuk gebukin lu, kemudian nanti mereka akan jadi malaikat penolong gitu. Nah, ketika kamu memakan apa yang dia tolong, kamu udah menyerahkan jiwanya untuk di barter, ibaratnya gitu. Jadi yang dihantam pertama kali pasti ekonominya. Kalau dulu bank, kalau sekarang pasar modalnya MSCI turun. Dan itu mulai Januari kan. Nah, kalau dikatakan nyalain negara lain, sekolah dulu deh daripada lu ngomong kayak begitu ya. Pertanyaannya, Indonesia nggak transparan pasar modalnya sejak tahun berapa? Dari dulu ya emang nggak transparan, iya kan? Terus kenapa baru Januari 2025? Itu aja. 2026 maksudnya. Kenapa baru Januari 2026 kamu meributkan itu? Terus kemudian dengan kondisi MSCI mendowngrade, which is itu benar dan itu baik. Tapi kalau kita lihat why now? Kenapa nggak 2 tahun yang lalu? Terus diikutin dengan yang lain-lain kan? Kreditnya diturunkan BBB, terus kemudian di downgrade menjadi neutral atau menjadi sell dan seterusnya. Ada apa di balik itu?